Mujadid ini memang sedang dinantikan oleh umat Islam. Kenapa demikian? Karena Mujadid ini sudah jelas hadisnya. Di dalam hadis tersebut jelas dikatakan bahwa akan lahir per 100 tahun seorang mujadid. Para ulama atau tokoh agama saat ini menyimpulkan bahwa mujadid itu akan muncul, mulai berkiprah di alam nyata pada tahun 2024. Artinya, seorang mujadid harus sudah mulai terlihat, harus sudah mulai bisa dinilai oleh semua umat Islam pada tahun ini. Bahkan saya melihat dari banyak tokoh populer, tokoh agama populer, sepakat serempak punya keyakinan yang sama pada tahun 2024 ini akan muncul. Baik, ini memang akan menjadi resiko besar bagi tokoh-tokoh tersebut, akan memiliki risiko besar bagi umat Islam jika mujadid yang mereka tunggu ternyata tidak muncul-muncul. Sehingga pasti akan menyalahkan penafsiran-penafsiran. Mungkin salah menentukan dari awal sampai setiap 100 tahun sekali. Salah perhitungan. Padahal sebetulnya tidak demikian. Rekan sekalian, mari kita bicara dulu tentang sosok mujadid ini dari sisi etimologi. Mujadidnya adalah pembaharu. Ya. Artinya, sosok yang akan memperbaharui keislaman yang selama ini umat ikuti. Tentang penafsiran-penafsiran Islam. Tentang bagaimana definisi akhlak, bagaimana definisi syariat, dan sebagainya. Ini akan diperbaharui oleh mujadid tersebut. Itu secara etimologi. Ya. Saya kira sepakat ini, karena ini banyak dibahas juga di dalam teks-teks dan pembahasan-pembahasan secara lisan oleh para tokoh agama. Yang kedua, secara ajaran atau pesan, yaitu memperbaiki kerusakan yang ada dalam ajaran Islam. Jadi, seorang mujadid itu akan dikatakan mujadid bila yang bersangkutan pertama adalah orang yang memiliki planning, dipersiapkan oleh Allah untuk memperbaiki kerusakan di dalam konteks ajaran, kemudian pemahaman yang menyangkut Islam, dan berbagai kaidah-kaidah lainnya. Berarti ini ada kerusakan yang harus diperbaiki oleh seorang mujadid itu. Itu secara ajaran atau pesan. Kemudian secara kuantitas. Berarti seorang mujadid ini mengapa harus dilahirkan? Berarti ada kerusakan yang begitu masif. Terstruktur, masif, begitu mayoritas dari seluruh ajaran-ajaran Islam atau kaidah-kaidah Islam sudah begitu rusak. Itu secara kuantitas. Jadi hampir semua masyarakat ya, Islam, hampir semua penganut Islam
juga terkena imbas dari kerusakan ini. Hanya mayoritas, hanya minoritas yang tidak terkena. Tidak terkena pengaruh, masih tegak lurus kepada ajaran Islam yang sesungguhnya yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi mayoritas umat Islam sudah rusak. Lalu secara kualitas, yang keempat ya, yang akan dilakukan seorang mujadid ini dalam keadaan kemunculannya, dalam keadaan kualitas kerusakannya sudah mendalam. Artinya kerusakannya itu sesuatu yang Allah tidak paling sukai, sesuatu yang darurat kerusakannya. Apa itu yang darurat? Rekan-rekan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu yang paling mendalam kerusakannya adalah hal yang menyangkut tauhid, hal yang menyangkut syirik, hal yang menyangkut kemusyrikan, dan sesuatu yang Allah tidak akan maafkan kalau kita tetap dalam kondisi kematian kita dalam gangguan tauhid, khususnya ketika kita masih melakukan berbagai perilaku syirik. Ini kualitas. Karena dosa lain Allah bisa maafkan. Anda sebagai seorang pendosa, baik itu melakukan khamr, berjudi, berzina, Allah masih bisa maafkan. Atau ada pengganti pahala kita yang bisa mengurangi dosa-dosa tersebut. Tetapi tidak ada pintu maaf bagi seorang muslim yang melakukan syirik. Dosanya tidak akan Allah ampuni kalau itu menyangkut syirik. Nah, ini jadi seorang mujadid harus dan pasti yang akan disampaikannya, di mana Allah pasti memberitahukan sebelumnya kepada seorang mujadid tersebut, perbaiki. Yang paling utama adalah tauhid dan syirik. Karena inilah ajaran utama daripada utusan Allah. Ajaran pokok, ajaran dasar. Bagaimana munculnya Nabi Ibrahim sebagai bapaknya para nabi. Bagaimana munculnya Nabi terakhir, baginda Nabi Muhammad SAW. Yang menjadi ajaran dasar adalah masalah tauhid dan syirik.